Nama saya Melisa Triandani SPD. Biasa teman-teman saya dan orang-orang terdekat saya memanggil saya Email. Saya lahir tanggal 10 Mei 1993 di kota Jambi. Dan kebetulan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kalau kegiatan, saya kebetulan atlet Provinsi Jambi dan atlet Indonesia. Di cabang olahraga karate, itu saya sebelum menjadi atlet wushu, itu saya menjadi atlet karate. Dan sekarang saya aktif di olahraga wushu. Terakhir itu saya yang tertinggi mendapatkan medali Vietnam itu SEA Games, yaitu medali perak. Dan sebelumnya itu tahun 2021 saya mendapatkan medali emas, dan itu emas pertama Provinsi Jambi di PON Papua. Setelah itu ada PON sebelumnya di Jawa Barat perunggu, dan medali-medali perak dan perunggu lainnya di kejuaraan nasional lainnya. Terakhir itu yang SEA Games Vietnam mendapatkan medali perak, saya mendapatkan medali perak membawa nama negara Indonesia, dan PON Papua membawa Provinsi Jambi itu medali emas. Sebelumnya juga ada kejuaraan-kejuaraan nasional lainnya di wushu seperti kejuaraan Piala Presiden, seleksi Asian Games, dan lain-lain, dan banyak lain laginya. Sebelumnya itu saya tidak diizinkan sama orang tua. Saya mengikuti ekstrakurikuler itu SMP, itu kelas 3, dan itu tidak diizinkan orang tua. Mungkin karena tekad kita baik ya, positif itu, jadi ya lanjut aja nih gitu. Kita buktiin kepada orang tua kalau kita yang melakukan olahraga itu, apa yang kita lakukan itu baik dan benar gitu loh. Dan lama-kelamaan mengikuti kejuaraan, masuk asrama PPLP, dibayar oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah, dan akhirnya diizinkan oleh orang tua. Walaupun sampai sekarang masih deg-degan kalau orang tua nonton pertandingan, tapi sekarang sudah mendukung penuh apa itu olahraga yang saya ikutin. Sebelumnya itu dari karate sampai 2015, dari kelas 3 SMP. Lanjut itu saya mengikuti wushu itu di kejuaraan daerah. Lanjut mengikuti kejuaraan nasional Prapon, itu langsung mendapatkan medali perak. Setelah itu mengikutilah beberapa kejuaraan nasional lainnya. Kalau pertama kali yang pasti juara 17 Agustus ya. Enggak sih, maksudnya kejuaraan karate pastinya, karena kan saya awalnya dari karate. Kejuaraan karate itu saya mendapatkan medali-medali itu di tingkat daerah dulu. Jadi sudah tingkat daerah, lanjutlah ke provinsi dan nasional selanjutnya. Saya bersekolah di SD itu SD 72 Kota Jambi, SMP Negeri 4 Kota Jambi, yang kebetulan saya sekarang guru di SMP tersebut, dan saya SMA itu SMK Negeri 2 Kota Jambi, dan saya lanjut kuliah itu S1 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Universitas Jambi. Yang namanya pertandingan itu semuanya latihan, semua persiapan. Jadi yang namanya pertandingan itu semua berat. Musuh siapapun dari negara manapun itu pasti berat. Jadi tergantung dari diri kita, bagaimana kita siap, mental kita, bagaimana menghadapi lawan saat di atas matras. Kalau lawan terberat itu semua berat. Dan terakhir memang saya melawan itu Vietnam. Pertama itu tuan rumah. Pengalamannya memang lebih banyak dari saya, dan saya menjadi pelajaran kembali apa itu kekurangan saya untuk koreksi ke depannya kembali. Kalau dibilang cita-cita, nggak pernah terpikir yang namanya bisa jadi atlet karate, bisa jadi atlet wushu, itu tidak pernah terpikir. Ya ngalir aja gitu loh, jadi emang namanya hobi aja sih yang menantang gitu kan. Jadi suatu hal yang menantang itu membuat kita motivasi apa sih gitu loh. Tapi hal-hal yang positif pastinya. Yang namanya hobi dan keturunan dari orang tua atau keluarga pun nggak ada. Mungkin emang dari bakatnya dari diri sendiri, mungkin
yang pengen, oh aku pengen prestasi nih gitu loh, pengen hal yang baik, banggakan diri sendiri, orang tua pastinya, keluarga, Provinsi Jambi dan negara Indonesia. Kalau di karate itu ada namanya kata dan kumite. Jadi kata itu termasuk dalam seni. Kalau kumite itu yang tarung. Jadi ada pukul, ada tendang, ada bantingan juga. Sama kalau wusu itu namanya taulo. Dan itu seninya. Kalau misalnya di tarungnya itu namanya sanda. Kebetulan saya kalau di karate saya pernah mengikuti kejuaraan di katanya seni. Alhamdulillah pernah juga juara. Dan di komitenya pun juga juara. Bahkan di wusu itu saya mengikuti yang tarung. Yang tarung itu namanya sanda. Saya berprofesi di sanda itu yang bertarung. Dan alhamdulillah saya menggeluti juaranya itu di wusu sanda. Kalau poin, kalau di karate kan itu basicnya lebih mengontrol gitu loh, lebih mengontrol. Jadi berbanding jauh itu sama wusu. Kalau wusu itu dia lebih full. Jadi ibaratnya kalau kita tendang itu tidak bunyi, itu tidak poin. Jadi cuman bek atau pelan itu tidak akan poin. Jadi kalau misal di karate kita ngontrol nih, kita ngontrol itu bisa poin. Lebih kecepatan ya kalau di karate. Tapi kalau di wusu itu lebih ledakannya, kekuatannya, semuanya powernya itu harus ada. Yang jelas apa ya? Untuk dalam pertandingan itu apalagi saat saya final itu saya melawan tuan rumah. Jadi tuan rumah itu semua dalam gor itu, dalam gedung itu pastinya supporternya Vietnam dong. Nah, supporternya Vietnam, sementara Indonesia tidak sebanyak supporternya Vietnam. Jadi saya memikirkan di dalam hati saya, semua mendukung Vietnam, suara dengan suara Vietnam, sementara Indonesia sedikit. Tapi di otak saya malah sebaliknya. Bagaimana caranya supporter Vietnam itu malah sebaliknya menjadi dukungan kepada Indonesia. Jadi tidak peduli siapapun yang berteriak itu, fokus saya tetap pada pertandingan. Oke, kalau dari lawan terakhir Vietnam itu yang pasti dia mungkin pengalamannya lebih banyak, dan dari situ saya memotivasi diri saya bagaimana caranya saya bisa menutupin kekurangan saya. Jadi dengan cara dia yang seorang juara dunia, saya bisa mengimbangi, itu sudah nilai plus bagi diri saya, nilai kebanggaan buat diri saya. Jadi mungkin dari kekuatan kaki saya mungkin yang ada cedera, ada hal-hal yang lain itu menjadi motivasi, malah menjadi saya harus melawan diri saya gitu loh. Apapun siapapun yang di depan saya, Vietnam atau negara-negara manapun, walaupun latar belakangnya dia juara dunia atau hal-hal yang lain, saya tidak harus pedulikan itu. Jadi yang saya pikirkan itu di atas matras, saya latihan dan dia juga latihan. Jadi apapun hasilnya saya serahkan sama yang di atas. Kebetulan saya mendapatkan cedera itu saat saya latihan, malahan saat saya berlatih itu saya cedera saat bantingan bersama lawan sparring saya. Dan tapi itu tidak akan mematahkan semangat saya. Kenapa? Karena itu menjadi motivasi bagaimana saya bertahan di saat saya cedera. Jadi itu bukan sebuah alasan untuk menjadi saya lemah. Dan kebetulan beberapa pertandingan memang mungkin awal-awalnya saya cedera itu saya mengikuti pertandingan. Pernah terjadi saat bertanding itu mungkin kalahnya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Itu saat kejuaraan wusu. Kebetulan itu mungkin kejuaraan wusu di nasional masih.
jadi guru PJOK itu saat saya kuliah pun saya juga sudah pernah mengajar di salah satu sekolah dasar itu di Muaro Jambi. Namun karena waktu dan saya takut mengganggu jam-jamnya kuliah saya, makanya saya stop. Dan setelah saya kuliah itu 2017 saya tamat kuliah, lanjut saya mengajar di SD 110 Kota Jambi. Lanjut lagi saya karena mengambil kepala sekolahnya itu meminta saya mengajar di SMP. Kebetulan itu SMP Negeri 4 Kota Jambi itu sekolah saya sendiri. Jadi dari 2019 hingga saat ini saya masih mengajar di SMP Negeri 4 Kota Jambi. Kalau namanya komunitas itu banyak ya, bukan cuman olahraga saja, tapi hal-hal positif lainnya saya selalu mengikutin. Salah satunya saya mengikuti kegiatan seperti 1000 Guru Jambi. Nah, atau saya mengikuti kelas inspirasi Jambi. Di situ dimana semua profesi, misalnya kayak dokter, tentara, guru, dan lain-lain, itu bisa mengikuti kegiatan itu, mengajar di salah satu sekolah itu 1 hari. Jadi kita memberikan ilmu 1 hari, bermanfaatnya itu selamanya. Jadi di sana ada 1000 Guru Jambi, ada kelas inspirasi Jambi, saya pernah mengikuti, dan berbagai macam komunitas seperti hal positif yang lainnya seperti sedekah 1000 sehari saya juga mengikuti, seperti ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya saya ikutin. Dan mungkin juga sebelumnya itu zaman-zaman saya sekolah kuliah juga mengikuti yang namanya komunitas seperti manajemen mungkin di entertain ya Kak gitu, entertain mungkin dari dunia fashion, dunia dance, dan mengisi acara mungkin di kegiatan-kegiatan, ada acara-acara di mall dan lain-lain, itu saya juga pernah mengikuti, menjadi juri, menjadi pelatih, membawa atlet yang bertanding seperti sebelumnya ini saya pernah membawa karate, atletik, muay thai, wushu, kickboxing, dan lain-lain. Dan saya juga membuka privat untuk dari usia yang dini, usia kecil itu bisa dari karate dan bela diri lainnya, olahraga kesehatan pun juga saya bisa. Itu dari hal yang kecil, anak-anak kecil, dewasa, remaja, sampai hingga yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin sehat, bugar, dan yang paling penting untuk manfaatnya untuk kesehatan diri sendiri sih. Saya juga membuka privat, jadi saya bisa datang ke rumah atau bisa langsung ke camp kita di Kota Jambi. Yang pasti tingkatan sabuk itu banyak ya, putih, kuning, dan sampai ke hitam, dan hitam pun juga tingkatannya ada 8. Jadi ada dan 1, dan 2, dan sampai 8. Nah, kebetulan saya sabuk hitam ini pertama kali itu di Palembang, ujian sabuknya itu di 2009 itu mendapatkan sabuk hitam dan 1. Dan mengikuti selanjutnya sampai sekarang itu saya di dan hitam dan sampai dan 3. Namanya sabuk itu emang penting, tapi bebannya tetap berat ya, karena kan kita memegang sabuk ini tanggung jawabnya berat, bukan cuma sekedar sabuk. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab, kita harus membuat atlet-atlet kita berprestasi pastinya. Jadi kita harus membuka tempat latihan yang pastinya. Dan untuk melanjutkan ke dan sampai dan 8 itu yang pastinya butuh proses dan perjuangan juga. Karena mengikuti ujian tulisan, ujian praktek, dan bukan di Jambi, itu di luar provinsi Jambi, itu se-Indonesia. Kalau di wushu itu tidak ada tingkatan seperti karate, hanya dia mungkin ada tingkatan mungkin dari kadet, junior, terus senior, dan lain-lain. Jadi dia mungkin dalam pertandingan itu dia yang dinilai itu dari usia sama berat badannya. Bukan sebentar waktunya, karena bakal lama, karena apa? Proses. Jadi kita harus mengetahui teknik dasarnya dulu, belum lagi fisiknya. Karena tekniknya itu bukan cuma satu, jadi ada teknik pukulan, teknik bantingan, teknik tendangan, dan lain-lain. Jadi butuh proses bukan cuma sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun untuk bisa menjadi juara. Yaitu saya membuka privat, salah satunya yaitu olahraganya selain wushu, karate, ada di muay thai, ada kickboxing, dan boxing. Jadi berbagai bela diri itu bisa saya melatih untuk di privat. Kenapa sih Kak Imel milih wushu sama karate? Kenapa enggak kickboxing? Ya mungkin awalnya ya, mungkin rezekinya ada di karate. Mungkin basicnya di karate, Tuhan memberikan rezekinya lain itu di wushu gitu. Jadi mungkin basicnya lebih yakin, lebih menantangnya itu mungkin di karate dan wushu. Yang lain itu juga bisa gitu, cuman hanya berkesempatan lebih ke wushu sekarang.
Anjani dari Provinsi Jambi. Dengan hormat kami mengundang Bapak Sainuddin Amali, Menpora Republik Indonesia, didampingi Bapak Ilham Permana, Wakil Ketua Umum 2 PB Wusu Indonesia. Penghormatan pada bendera kontingen. Yang pasti pertandingan paling berkesan itu yang terakhir itu SEA Games di Vietnam. Kenapa? Karena saya bangga sekali bisa membawa bendera Indonesia itu ke atas podium. Walaupun mungkin saya belum bisa menyanyikan Indonesia Raya di negara orang lain, tapi saya bangga bisa memeluk bendera Indonesia itu di negara orang lain. Jadi itu salah satu motivasi bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki agar saya bisa membawa Indonesia itu di tingkat podium paling tinggi. Dan sebelumnya itu seperti PON Papua itu emas pertama kali untuk Provinsi Jambi, karena itu sangat-sangat membanggakan sampai saya benar-benar terharu, karena itu saya memecahkan rekor untuk di Provinsi Jambi, karena pecah telurnya Provinsi Jambi itu alhamdulillah saya untuk medali emasnya. Jadi karena semua warga Jambi saat itu menunggu sekali yang namanya medali emas, dan alhamdulillah saya mendapatkan medali emas pertama tersebut. Kalau dibilang puas, manusia tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena kita selalu berusaha menjadi yang terbaik kan. Jadi untuk namanya kepuasan pasti puas. Kenapa? Karena dari olahraga lah saya bisa membanggakan diri saya, membanggakan orang tua saya, membanggakan Provinsi Jambi, bahkan membanggakan negara saya Indonesia. Bahkan saya dari olahraga lah saya bisa membeli sesuatu, membeli sendiri. Dari seorang pelajar bisa digaji oleh pemerintah itu suatu kebanggaan gitu loh. Jadi bisa membanggakan orang tua, bisa hanya memberikan makan untuk kepada keluarga itu suatu kebanggaan dari hasil keringat sendiri. Apalagi alhamdulillah saya bisa pergi ke luar negeri, pergi keluar kota, keliling Indonesia itu dari hasil keringat saya sendiri. Jadi dari hasil jerih payah saya itu free ataupun gratis dari pemerintah dibayarkan. Bahkan saya dapat uang dari pemerintah ratusan juta, bukan puluhan juta, bukan jutaan lagi, tapi ratusan juta. Benar-benar suatu kebanggaan yang saya sangat-sangat tidak bisa diomongin lagi, karena dari situ saya bisa membeli ibaratnya membagusi rumah saya, membeli kendaraan seperti mobil dan lain-lain. Dan alhamdulillah insya Allah saya akan memberangkatkan kedua orang tua saya umroh, itu hasil dari keringat saya sendiri. Itu suatu hal yang bangga sekali.
Oke, untuk seharusnya kan saya mengikuti selanjutnya SEA Games di Kamboja. Cuman saya mungkin off dulu, jadi memulihkan yang namanya cedera juga dan lain-lain. Ada hal yang mungkin saya akan pikirkan kenapa tidak memilih mengikuti juga dan lebih fokus ke hal yang lain mungkin. Jadi karena untuk masa depan ya Kak gitu. Jadi untuk fokus ke pekerjaan lagi. Karena yang namanya kita atlet, kita nggak tahu sampai kapan kan. Ada batas umurnya, ada usianya, ada pensiunnya ibaratnya gitu. Kalau sudah ada batas waktunya kita mau ngapain gitu loh. Kalau tidak memikirkan masa depan, yang pasti kita juga harus memikirkan pekerjaan. Nah, jadi dari situ saya mungkin untuk kedepannya yang pasti kejuaraan-kejuaraan tetap menanti seperti Prapon dan PON untuk selanjutnya itu di Aceh dan Sumut. Kalau pertandingan yang paling berkesan, pertandingan apa ya? Selain SEA Games, kalau pertandingan daerah ada nggak pertandingan yang berkesan? Pertandingan yang paling berkesan itu saat saya pertama kali bertanding. Jadi saat pertama kali saya bertanding, sabuk putih itu saya udah disuruh bertanding sama pelatih saya, itu Senpai Faisal. Saya sudah disuruh berlatih dan mempersiapkan pertandingan. Berkesannya apa ya? Saya belum merasa belum siap, tapi kenapa saya dipercayain untuk bertanding padahal masih sabuk putih dan alhasil saya juara. Mungkin ada suatu kejadian lucu itu yang namanya kita kan belum tahu nih pelajaran wushu pelajaran karate kita itu tekniknya seperti apa yang benar. Jadi suatu ketika itu saya menendang mohon maaf untuk yang tidak sewajarnya ke lawan, ya jadinya apa ya? Oh, dari sini saya belajar nih. Jadi suatu teknik itu tuh berarti harus didalamin lagi, harus dipelajarin lagi. Jadi dari situ saya harus belajar lagi. Jadi memotivasi diri saya agar saya menjadi lebih baik lagi. Yang pasti nih buat kaum-kaum para muda-mudi di Provinsi Jambi khususnya ya dan di Indonesia pastinya. Jangan cuman main gadget aja. Oke, gadget ada nih, ada menghasilkan prestasi juga. Tapi alangkah lebih baiknya dari bela diri salah satunya nih. Ikutin dong jejak-jejak atlet-atlet Provinsi Jambi. Ikutin dong jejak-jejak atlet-atlet Indonesia yang berprestasi pastinya. Kenapa? Karena hal-hal yang positif daripada kalian mengikuti geng-geng motor, hal-hal yang lain yang tidak pasti itu buat apa? Yang pertama menghabiskan waktu. Yang kedua menghabiskan tenaga kalian, pikiran, uang kalian. Jadi buat apa? Yang ada kalau kita mengikuti prestasi, mengikuti bela diri, yang ada kita yang diberikan uang oleh pemerintah. Jadi kapan lagi kita habiskan uang pemerintah dengan hal-hal yang positif? Dan kalau untuk pemerintah pastinya untuk pemerintah tidak dipungkirin ya, karena untuk semua atlet khususnya Provinsi Jambi, tolong dong lebih menghargain lagi yang namanya perjuangan atlet. Kenapa? Karena kita berjuang itu bukan cuma sendiri Pak, gitu loh Bu, atau pemerintah hal yang lainnya. Kita berjuang itu dari nol gitu. Jadi tolong dong lebih perhatiin, datang nih ke tempat latihan, datang lihat dong atlet itu berlatihnya gimana, perjuangannya gimana. Yang cedera tolong dong lebih perhatiin lagi, mungkin dari terapinya, dari hal-hal yang lain, mungkin juga dari vitamin, itu sangat penting. Kalau kita latihan keras, pemerintah menuntut ini dan itu, menuntut medali, tapi kita balance nggak sih apa yang kita dapatin gitu loh. Jadi positifnya aja itu dari vitamin. Kalau kita nggak ada vitamin yang benar-benar bagus, ya kita nggak akan bisa kuat untuk mendapatkan medali yang Bapak dan Ibu inginkan dari pemerintah. Dan yang paling penting, di namanya olahraga itu, atlet-atlet itu pastinya itu ada usianya Pak, ada usianya Bu. Jadi ada jangka-jangka waktu, misalnya kayak pensiun. Kalau kita cuma sebagai atlet tanpa ada masa depan, mau dibawa kemana masa depan atlet? Yang pasti atlet itu butuh pekerjaan yang layak Pak. Jadi bukan cuman hal-hal kita diberikan bonus itu bisa hilang, tapi kalau namanya pekerjaan masa depan itu bisa menjamin masa depan. Untuk masyarakat Provinsi Jambi dan lainnya, kalian bisa langsung aja follow Instagramku di Melisa Triandani atau Mel Trian, atau di Instagram privatku Privat by Mel. Dan aku juga ada loh YouTube di Sekawan Email, jangan lupa di subscribe. Yang pasti be yourself, jadi jadikan diri kalian itu berharga untuk diri kalian, pemerintah, dan Indonesia.